Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz, Syukran Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Rhoma Irama semakin muak dengan cerita-cerita khurafat dari klan Ba'alawi. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman semua ya. Video terbaru dari Rhoma Irama. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat munkar wa nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini munkar wa nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati, cukup dikasih sepotong surat, nanti kasih tahu sama munkar wa nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab. Kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ya seperti itulah ya teman-teman. Sebenarnya salah para habib juga, para habib-habib muda yang menceritakan karomah-karomah daripada orang-orang soleh itu secara berlebihan teman-teman semua. Tidak dibarengi dengan sumber yang jelas dan fakta dan data yang jelas seperti itu. Sehingga orang-orang yang benci terhadap Habib Ba'alawi ini ya seperti inilah, seperti Rhoma Irama ini teman-teman semua ya. Auzubillahi min dzalik. Lanjut. Saya adalah bagian orang yang ingin bagaimana dakwah ajaran Wali Songo yang lebih dulu datang ke Indonesia di kisaran abad 14 itu gaungnya harus semakin besar. Jangan mau dikubur oleh sebab sesuatu karena atau tidak karena alasan untuk bagaimana ajaran dakwah Wali Songo itu hilang dari Nusantara. Oleh karena itu, kajian Kiai Imad itu merupakan hal yang baru untuk kami yang muda-muda, yang intinya adalah perlu dipahami oleh kalian semua, wahai umat Islam Indonesia khususnya, dan semua manusia di seluruh dunia, bahwa menurut perspektif saya, kajian atau temuan ilmiah Kiai Imad itu tidak dalam rangka membenci personal Ba'alawi. Nah, lanjut. Nah ini dia ya pertemuan pernyataannya kayak Kiai Imaduddin, Kiai Abbas ngawur. Oke teman-teman, di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana obrolan saya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. So, beberapa tempo lalu saya berbicara dengan Kiai Imad dan di streaming kan, jadi kami melakukan live streaming. Sebagian teman-teman juga sudah melihat. Nah, ada bagian-bagian yang mungkin teman-teman terlewat, di mana Kiai Imad itu siap untuk berdiskusi. Bahkan Kiai Imad mengatakan kalau perlu datangkan dari Yaman. Habib Umar bin Hafiz sempat disebut namanya oleh Kiai Imad. Itu kenapa saya katakan tentu karena adanya pihak-pihak yang mungkin melakukan framing kepada Kiai Imad dan mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi. Akan saya tampilkan videonya tentang bagaimana kemudian Kiai Imad dalam hal ini menanggapi framing-framing atau ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa Kiai Imad Al-Kaburi dan semacamnya, dan memberikan penegasan bahwa sebetulnya Kiai Imad itu ingin melakukan perdebatan tetapi dengan cara yang gentle dalam tanda petik, yaitu dilakukan di university atau secara akademik. Akan saya tampilkan terlebih dahulu di sini teman-teman tentang bagaimana obrolan saya dengan beliau ya. Silakan. Dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Paspornya hijau, paspornya kayak paspor haji begitu. Nah,
Harusnya Rabita Alawiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, artinya itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alawiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Ya, buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar. Seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti dalam tanda kutip memaksa itu dalam tanda kutip kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya, mengenai tentang awalnya gini. Bermula dari ceramah Yai, saya masih ingat waktu itu, dan waktu itu pun saya yang pertama kali saya mungkin salah satu pertama yang mengangkat Yai waktu ceramah tentang nasab Ba'alwi. Dan pada akhirnya ceramah Yai itu bukannya berbicara soal nasab, tapi mungkin soal, kalau dalam bahasa pergerakan itu hegemoni, dan ditemukan diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya yang terjadi itu soal jatmah. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang bisa Anda saksikan dari bagaimana obrolan saya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi begini saja teman-teman ya, Kiai Imad itu melakukan penelitian
tentang nasab satu klan yang disebut Ba'alwi ini, atau di Indonesia dikenal sebagai Habib, bahwa mereka bukan keturunan Rasul. Jadi yang digugat oleh Kiai Imad itu tentang genealogi mereka, kenasaban. Kenasaban itu kan soal lu keturunan siapa, keturunan siapa. Itu kan soal nasab ya, artinya silsilah atau tali pertalian darah gitu. Bahwa tidak tersambung kepada Rasulullah sebagai keturunan biologis. Tetapi siapapun berkesempatan untuk menjadi pewaris dari Kangjeng Nabi Muhammad, siapapun berkesempatan untuk berdakwah, siapapun berkesempatan untuk dihormati, siapapun berkesempatan untuk dimuliakan dengan catatan kepengetahuan. Oke teman-teman, di sini Seperti itu ya tanggapan si Imad mengenai mengenai tanggapan dari MUI mengenai nasab Ba'alawi itu memang benar. Dia nggak terima, malahan menyuruh Kiai Faiz untuk tobat, katanya seperti itu. Dan juga dia menantang Habib Umar bin Hafiz untuk datang ke Indonesia debat bersama dirinya. Ngawur memang si Imad ini teman-teman semua ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.